Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan, umur yang panjang, dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Masih berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Peraturan Lelang di Indonesia. Kali ini kita mau bahas materi selanjutnya. Kemarin sudah kita bahas mengenai asas-asas lelang, fungsi dari lelang, prinsip dari lelang, terus jenis-jenis lelang. Terakhir kita sudah bahas mengenai jenis-jenis lelang. Ada lelang eksekusi, lelang non-eksekusi wajib, sama lelang non-eksekusi sukarela. Teman-teman sudah tahu, rekan-rekan sekalian sudah tahu macam-macam dari jenis-jenis lelang tersebut. Baik, kita lanjut saja ke materi selanjutnya, yaitu mengenai pejabat lelang. Pejabat lelang. Materi selanjutnya yaitu berkenaan dengan pejabat lelang, atau nama Belandanya yaitu Vendumeester. Vendu itu lelang, meester itu pejabat. Kalau kemarin kita membahas mengenai sejarah lelang, Vendu reglement. Vendu itu lelang, reglement itu peraturan mengenai lelang, ya. Kita lihat pengertiannya. Vendumeester atau pejabat lelang adalah orang yang khusus diberi wewenang Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang. Jadi di sini yang memberi wewenang untuk melakukan penjualan secara lelang adalah Menteri Keuangan. Ya, mohon dipahami. Jadi mohon dibedakan, kalau notaris yang mengeluarkan SK adalah Menteri Hukum dan HAM, PPAT yang mengeluarkan SK adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria dan Tata Ruang. Sedangkan pejabat lelang yang memberi wewenang atau mengeluarkan SK pengangkatan adalah Menteri Keuangan. Ya, tolong dipahami. Setiap pelaksanaan lelang di Indonesia harus dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat lelang. Di sini harus, ya. Jadi setiap ada lelang harus ada pejabat lelangnya. Itu prinsip kemarin kita sudah bahas, ya, prinsip-prinsip mengenai lelang. Kalau lelang tidak di hadapan pejabat lelang, maka lelangnya tidak syah dan dapat dibatalkan demi hukum. Ya, tolong digarisbawahi. Lelangnya tidak sah dan dapat dibatalkan demi hukum. Kecuali lelang-lelang dalam bentuk sosial, contohnya penghimpunan dana untuk sumbangan bencana alam atau sejenisnya. Di sini pejabat lelang juga diangkat oleh menteri. Sebelum melaksanakan tugasnya wajib mengucapkan sumpah. Nanti kita lihat tahapan-tahapan menjadi pejabat lelang, ya. Dan dalam pelaksanaannya juga pejabat lelang diawasi oleh lembaga yang namanya superintendent, ya. Jadi pengawas pejabat lelang adalah superintendent, ya. Untuk biar memudah mengingatnya, superintendent dikaitkan dengan Superman, ya, superintendent, ya. Jadi bukan Superman tapi superintendent, ya. Itu pejabat yang mengawasi pejabat lelang. Dalam melakukan lelang, pejabat lelang di sini juga dibantu yang namanya aflager atau pemandu lelang, ya. Kalau sekarang disebut juga dengan juru lelang. Jadi di sini dalam pelaksanaan lelang juga dibantu yang namanya aflager. Siapa aflager? Ya, yaitu orang yang membantu pejabat lelang untuk menawarkan dan menjelaskan barang dalam suatu pelaksanaan lelang. Ya, jadi kalau dalam suatu lelang konvensional, setelah pejabat lelang membacakan awal akta risalah lelangnya, biasanya dilanjutkan oleh seorang aflager yang menawarkan barangnya. Baik, setelah dibacakan oleh pejabat lelang awal akta risalah lelangnya, maka kita mulai saja pelaksanaan lelang kali ini. Kita mulai dengan barang yang pertama kita tawarkan, yaitu misalnya sebuah motor dengan merek Honda tahun 2020, ya. Kita tawarkan dengan harga 20 juta misalnya. Nah, itulah tugas aflager. Terus dia memimpin penawarannya. 20,1, 20,2, 20,3 sampai nilai tertingginya berapa.
Itulah tugas aflaker yang membantu pejabat lelang. Setelah kita mengetahui pejabat lelang secara umum, materi selanjutnya yaitu berkaitan dengan wewenang pejabat lelang. Ya, wewenang dari pejabat lelang. Karena dia diberi kewenangan oleh Menteri Keuangan, makanya kewenangannya apa saja kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah menolak melaksanakan lelang dalam hal tidak yakin akan kebenaran formal berkas persyaratan lelang. Ya, yang patut digarisbawahi di sini adalah kebenaran formal. Jadi di sini pejabat lelang, ya, yang diteliti dalam persyaratan lelang adalah kebenaran formalnya saja, tidak kebenaran material. Teman-teman tentunya sudah tahu perbedaan antara kebenaran formal dan kebenaran material. Dalam hukum acara perdata, kebenaran formal yaitu kebenaran yang formalitas saja, ya, yang dicari. Sedangkan dalam acara pidana yang dicari adalah kebenaran material atau kebenaran yang sesungguh-sungguhnya atau yang sebenar-benarnya. Tapi kalau dalam hal ini, ya, karena di sini ranahnya perdata, makanya yang dicari adalah kebenaran formal dari suatu persyaratan lelang, ya. Jadi hanya formalitas saja. Contoh kasus misalnya, ya, apabila ada lelang mengenai tanah dan bangunan, ya, di situ tentunya dibuktikan dengan sertifikat, ya. Misalnya ini berkaitan dengan lelang eksekusi hak tanggungan, ya. Kemarin sudah kita bahas apa itu lelang eksekusi hak tanggungan. Ya, lelang berkaitan dengan kredit macet suatu bank dengan jaminan tanah dan bangunan, terus diadakan lelang. Tentu jaminannya adalah sertifikat tanah, ya. Makanya dalam lelang tersebut sertifikat tanah misalnya masih dalam penguasaan pihak penjual, yaitu pihak perbankan atau pihak bank yang bersangkutan, maka sebelum dilaksanakan lelang wajib dimintakan SKPT-nya, ya. SKPT ini sama dengan pengecekan tanah dalam sertifikat tanah. Ya, hampir sama dengan pengecekan tanah dalam sertifikat tanah yang dilakukan oleh PPAT. Jadi kalau PPAT mau melaksanakan transaksi mengenai jual beli atau apapun berkaitan dengan tanah, pasti dilakukan pengecekan tanah, ya. Nah, dalam hal ini pejabat lelang berkaitan dengan penjualan eksekusi lelang tanah hak tanggungan tadi, ya, makanya sertifikat harus dilampirkan juga SKPT-nya, ya. Apa itu SKPT? Surat keterangan pendaftaran tanah. Nanti di slide selanjutnya ada bentuknya. Kalau enggak teman-teman bisa googling SKPT tanah itu apa, ya. Yaitu adalah salah satu jenis surat tanah yang diterbitkan secara resmi oleh BPN untuk menerangkan status riwayat tanah yang ditunjuk untuk dilakukan penelitian berdasarkan data fisik dan data yuridisnya. Jadi dicocokkan. Di situ ada surat keterangan yang menerangkan, ya, bahwa tanah ini milik siapa, ya, luasnya berapa, ya, di situ ada semuanya. Termasuk juga dibebani hak tanggungan oleh bank mana saja juga kelihatan dalam SKPT itu, ya. Jadi dalam pelaksanaan lelang yang berkaitan dengan tanah harus ada SKPT-nya. Kalau tidak ada, wajib dikembalikan, ya. Ditunda dulu lelangnya. Wewenang yang kedua yaitu pejabat lelang berwenang melihat barang yang akan dilelang. Dia hanya berwenang melihat barang yang dilelang. Oh, barangnya seperti ada barangnya, jenisnya, speknya, ya, kondisi barangnya. Oh, seperti ini, ya. Itu. Dan barang tersebut, ya, bukan tanggung jawab si pejabat lelang apabila ada cacat tersembunyi, ya. Jadi silahkan para peserta lelang atau calon peserta lelang yang ingin melakukan pembelian secara lelang wajib melihat dulu barangnya, ya. Jangan sampai sudah dibeli ternyata dia menyesal karena ada cacat tersembunyi. Karena di situ pejabat lelang tidak bertanggung jawab mengenai cacat tersembunyi. Ya, karena di dalam syarat ketentuan lelang dianggap peserta lelang sudah mengetahui mengenai kondisi barang yang dijual secara lelang.
Termasuk juga di sini saya menuliskan contoh, ya. Apabila itu barang bergerak, ya, barang bergerak, sekali lagi saya ulangi, barang bergerak. Kalau itu yang dilelang barang bergerak, maka barang bergerak tersebut wajib dikuasai oleh pemilik barang. Ya, wajib dikuasai oleh pemilik barang dan pada saat lelang barang tersebut ada, ya, tidak bisa dikuasai oleh pihak ketiga. Kalau itu barang bergerak, ya. Karena apa? Jenis atau sifat barang bergerak di sini mudah dialihkan. Makanya kalau dalam lelang itu barang bergerak, makanya harus dikuasai oleh pemilik barang. Tidak bisa tidak, ya. Kalau itu dikuasai oleh pihak ketiga, ditunda dulu. Cari barangnya kalau ingin dilelang. Kalau itu barang bergerak, ya. Makanya di sini jasa, ya, teman-teman sering lihat di pinggir jalan sering ada jasa debt collector, penagihan utang berkaitan dengan fidusia. Di situ biasanya dia melihat plat nomor, ya. Biasanya terus dia mengajukan atau mencita barang milik debitur yang macet tersebut untuk dibawa ke kantor. Kemudian motornya dirampas, ya, disita berdasarkan undang-undang fidusia. Dia punya kewenangan, terus dilakukan lelang. Biasanya seperti itu, ya. Karena apa? Syarat untuk lelang barang bergerak di sini adalah harus dikuasai pemilik barang atau pihak penjual, ya. Itu. Pemenang yang ketiga yaitu menegur atau mengeluarkan peserta dan atau pengunjung lelang jika mengganggu jalannya pelaksanaan lelang dan atau melanggar tata tertib pelaksanaan lelang, ya. Jadi di sini pejabat lelang seperti hakim, ya. Dia menguasai arena pelaksanaan lelang. Apabila ada yang mengganggu jalannya lelang tersebut, dia wajib menegur bahkan sampai mengeluarkan. Jadi di sini dia punya tugas untuk menjaga ketertiban pelaksanaan lelang agar berjalan dengan lancar, ya. Jadi gitu. Wewenang yang keempat ini kaitannya dengan yang ketiga, sampai apabila itu pelaksanaan lelangnya ricuh, ya, dia bisa menghentikan pelaksanaan lelang untuk sementara waktu apabila diperlukan, ya. Sampai bisa meminta bantuan aparat keamanan dalam hal diperlukan juga. Yang poin 5-nya. Itu poin 3, 4, 5 ini ada kaitannya, ya. Jadi dia yang bertanggung jawab secara penuh berkaitan dengan pelaksanaan lelang. Wewenang selanjutnya yaitu mengesahkan pembeli sebagai pemenang lelang, ya. Yang ke-7 membatalkan pengesahan pembeli lelang yang one prestasi. Jadi di sini walaupun dia pemenang lelang, ya, kalau tidak melakukan pembayaran harga lelang dan biaya lelangnya dan ketentuan-ketentuan biaya yang lain, maka dia bisa dikategorikan one prestasi. Jadi pemenang lelang belum tentu pembeli di sini, ya. Kalau dia sudah melakukan kewajibannya sebagai pemenang lelang, membayar harga lelang, biaya lelang, pajak-pajaknya semuanya, baru dia bisa dikategorikan sebagai pembeli. Tapi kalau tidak, maka dia one prestasi. Materi selanjutnya yaitu jenis pejabat lelang, ya. Kita lihat jenisnya. Yang pertama adalah pejabat lelang kelas 1 dan pejabat lelang kelas 2. Ya, di sini kelas menunjukkan macamnya atau jenisnya, bukan menunjukkan tingkatan, ya. Sekali lagi di sini kelas 1, kelas 2 itu menunjukkan jenisnya atau macamnya, bukan menunjukkan tingkatan. Jadi bukan pejabat lelang kelas 1 terus naik menjadi pejabat lelang kelas 2, bukan. Tapi di sini adalah menunjukkan jenisnya. Ya, kita lihat dulu pengertiannya masing-masing jenis pejabat lelang tersebut. Yang pertama adalah pejabat lelang kelas 1. Adalah pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan yang diangkat sebagai pejabat lelang untuk melaksanakan semua jenis lelang, baik itu lelang eksekusi, lelang non-eksekusi wajib, sama lelang non-eksekusi sukarela. Jadi kewenangannya adalah semua jenis lelang di pejabat lelang kelas 1 dan statusnya adalah PNS Kementerian Keuangan. Sedangkan pejabat lelang kelas 2 adalah pejabat lelang swasta yang berwenang melaksanakan lelang non-eksekusi sukarela.
Ya. Jadi dilihat di sini adalah pejabat lelang swasta. Jadi kalau teman-teman nanti berprofesi sebagai notaris, masuknya di pejabat lelang kelas 2 kalau ingin menjadi pejabat lelang. Bukan di pejabat lelang kelas 1. Karena pejabat lelang kelas 1 adalah PNS di Kementerian Keuangan. Ya. Kalau teman-teman sudah menjadi notaris, tentu kalau berkeinginan bisa menjadi pejabat lelang kelas 2 karena adalah pejabat lelang swasta. Untuk kewenangannya di sini hanya untuk menyelenggarakan atau melaksanakan lelang non eksekusi sukarela, ya. Bisa dilihat, dipelajari materi slide sebelumnya dari saya, ya. Macam-macam dari jenis lelang non eksekusi sukarela, ya. Baik, kita bahas dulu dari pejabat lelang kelas 1, ya. Nanti kita bahas mengenai syarat-syaratnya, ya, pengangkatannya, sampai nanti berkaitan dengan pemberhentian tidak dengan hormat, sanksi-sanksi dan selanjutnya. Kita bahas dulu mengenai pejabat lelang kelas 1. Kita bahas dulu mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi pejabat lelang kelas 1. Yang pertama tentunya dia adalah PNS di Kementerian Keuangan yang sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, memiliki ijazah paling rendah adalah S1 atau D4, baik itu bidang hukum, ekonomi, manajemen, akuntansi, sosial, politik, teknik atau bidang lain yang telah ditentukan. Dan telah mendapat izin pencantuman gelar dari instansi berwenang di bidang kepegawaian. Syarat selanjutnya yaitu memiliki pangkat paling rendah penata muda atau golongan ruang 3A. Karena dia lulusan S1, makanya golongannya 3A. Terus lulus pelatihan pejabat lelang kelas 1 dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat. Ya. Jadi itu syarat-syaratnya. Itu diatur di dalam PMK nomor 94 tahun 2019. Ini terbaru aturannya. Tadi sudah kita bahas mengenai siapa yang mengangkat pejabat lelang kelas 1. Ya, pejabat lelang. Yang mengangkat di sini adalah Menteri Keuangan. Menteri Keuangan di sini memberikan mandat ke Dirjen Kekayaan Negara. Mandatnya apa saja? Bisa berupa pengangkatan, pembebas tugasan, dan atau memberhentikan pejabat lelang kelas 1. Jadi di sini pejabat lelang kelas 1 ya yang mengangkat SK-nya dari Menteri Keuangan. Ya, Menteri Keuangan memberikan mandat ke Dirjen KN untuk mengangkat, membebas tugaskan sampai memberhentikan pejabat lelang kelas 1. Karena tadi pejabat lelang kelas 1 adalah statusnya PNS di Kementerian Keuangan, maka untuk pengangkatan pejabat lelang kelas 1 dia diusulkan oleh atasannya. Atasannya bisa dari pejabat eselon 2 pada kantor pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau kepala kantor wilayah DJKN atau kepala KPKNL melalui kepala kantor wilayahnya. Jadi itulah pejabat yang bisa mengusulkan untuk seseorang PNS tersebut diangkat menjadi pejabat lelang kelas 1. Dokumen-dokumennya bisa dilihat. Yang pertama adalah pertimbangan pengusulan yang diusulkan dari pejabat tadi. Yang kedua, dokumennya berupa SK kepangkatan terakhir sebagai PNS, tadi golongannya adalah minimal 3A. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah. Terus fotokopi ijazah minimal S1 atau D4 ya. Terus fotokopi kelulusan deklat tadi, pendidikan latihan pejabat lelang kelas 1. Dan surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin ya. Dokumen tersebut ya disampaikan ke Direktur Jenderal Kekayaan Negara melalui Direktur Lelang. Sebelum pejabat lelang kelas 1 melaksanakan tugasnya sebagai pejabat lelang kelas 1, maka pejabat lelang kelas 1 tersebut harus dilantik terlebih dahulu. Dilantik oleh siapa? Dilantik oleh kepala kantor wilayah yang membawai pejabat lelang kelas 1 yang bersangkutan. Ya. Dalam pelantikan tersebut, dia harus
mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama atau kepercayaannya, dan didampingi juga oleh seorang rohaniawan, ya. Rohaniawan juga sesuai dengan agama kepercayaannya pejabat elang kelas 1 yang bersangkutan, dan disaksikan paling sedikit 2 orang saksi. Nanti dibuatkan berita acara pelantikan pengambilan sumpah jabatan pejabat lelang kelas 1. Berikut bunyi sumpah atau janji pejabat lelang kelas 1 pada saat dilantik, ya, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita baca saja bunyi sumpah bagi yang beragama Islam, ya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Jadi itu bunyi sumpah bagi yang beragama Islam. Untuk yang beragama lain bisa dibaca sendiri. Tugas pejabat lelang kelas 1. Dalam setiap pelaksanaan lelang, pejabat lelang kelas 1 harus berdasarkan surat tugas. Surat tugas dari siapa? Kepala KPKNL yang bersangkutan yang membawai pejabat lelang tersebut. Ya. Jadi contohnya misalnya pejabat lelang kelas 1 tersebut kedudukannya di KPKNL Bekasi. Maka sebelum dia melakukan tugasnya dalam pelaksanaan lelang, dia harus mendapatkan surat tugas terlebih dahulu dari kepala kantor KPKNL tersebut. Tugasnya apa saja? Kita lihat ya dalam pelaksanaan lelang. Yang pertama adalah melakukan kegiatan penelitian kelengkapan dokumen permohonan lelang dan analisis terhadap legalitas formal, subjek dan objek lelang. Jadi dilihat dulu legalitas formalnya, bukan legalitas materialnya, ya, tapi legalitas formal baik itu subjeknya maupun itu objek lelangnya. Tugas yang kedua yaitu melakukan kegiatan penatausahaan persiapan pelaksanaan lelang. Ya, dia melakukan kegiatan mengenai tata usaha persiapan pelaksanaan lelangnya. Tugas yang ketiga, melakukan kegiatan telaahan terhadap administrasi jaminan penawaran lelang dan administrasi peserta lelang. Jadi untuk jaminan penawaran lelangnya sama peserta lelangnya diadministrasikan, ya. Terus tugas selanjutnya melakukan kegiatan penatausahaan dan penyelenggaraan fisik lelang, ya. Selanjutnya melakukan kegiatan penyusunan atau pembuatan minuta turunan risalah lelang. Jadi dia sudah melakukan penyusunan pembuatan minuta dan turunan risalah lelangnya. Selanjutnya melakukan kegiatan penatausahaan pasca pelaksanaan lelang dan tugas lain yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pejabat lelang kelas 1 yang bersangkutan. Selain tugas pejabat lelang kelas 1 yang saya sebutkan tadi, tugas pejabat lelang apabila diperlukan dapat melakukan kegiatan unvising. Apa itu unvising? Yaitu pemberian penjelasan yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang kepada calon peserta lelang pada saat kegiatan tersebut. Ya, jadi unvising ini dilakukan pada saat sebelum pelaksanaan lelang. Biasanya sudah disebutkan dalam pengumuman lelang, ada kegiatan unvising. Dan unvising ini biasanya berkaitan dengan barang-barang bergerak yang nilainya sejumlah 1 miliar lebih. Jadi kegiatan unvising ini kalau nilainya 1 M lebih dan barang bergerak biasanya wajib dilakukan, yaitu memberi penjelasan kepada calon peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang itu dimulai. Biasanya satu hari sebelum
1 hari H sebelum pelaksanaan lelang. Tugas pejabat lelang yang lain apabila diperlukan juga bisa melihat barang atau objek yang akan dilelang. Jadi itu apabila diperlukan. Jadi pejabat lelang bisa melihat barang atau objek yang akan dilelang. Kewenangan pejabat lelang kelas 1. Tadi sudah saya jelaskan kewenangan pejabat lelang secara umum. Di sini kita akan membahas kewenangan pejabat lelang kelas 1 secara khusus. Ya, kita lihat kewenangan yang pertama, yaitu mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada Kepala KPKNL. Ya, karena kedudukan pejabat lelang kelas 1 di KPKNL, maka dia berwenang untuk mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada Kepala KPKNL yang bersangkutan. Yang kedua, menandatangani tanda terima uang jaminan penawaran lelang dengan penerimaan, ya, menandatangani kwitansinya kalau ada uang jaminan yang masuk. Terus mengesahkan pemenang lelang, jelas karena lelang dipimpin oleh pejabat lelang yang bersangkutan, maka dia berwenang mengesahkan pemenang lelang. Kaitannya dengan poin keempat, membatalkan pengesahan pembeli yang wan prestasi, ini juga sama. Jadi kalau ada pemenang lelang yang tidak melakukan kewajibannya sebagai pemenang lelang, yaitu membayar harga lelang, membayar biaya lelang, membayar pajak-pajak yang berkaitan dengan lelang tersebut, maka kalau dalam jangka waktu yang sudah ditentukan kok tidak melakukan pembayaran atau kewajibannya, maka dikategorikan sebagai pembeli yang wan prestasi. Ya, di situ pejabat lelang kelas 1 berwenang untuk membatalkan pengesahannya sebagai pembeli. Kewenangan selanjutnya yaitu menandatangani rincian uang hasil lelang. Yang keenam, poin keenam yaitu menolak melaksanakan lelang dalam hal tidak yakin akan kebenaran formal berkas persyaratan lelang berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, ini keterangan saya tadi, ya. Jadi dia berwenang untuk menolak dalam hal tidak yakin kebenaran formal. Sekali lagi di sini ada kebenaran formal, bukan kebenaran material. Jadi kalau tidak yakin kebenaran formalnya, pejabat lelang di sini berwenang untuk menolak pelaksanaan lelangnya. Terus poin ketujuh juga sama ini. Penjelasan saya dengan yang di atas, mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka menjaga ketertiban pelaksanaan lelang, yaitu menegur dan atau mengeluarkan peserta dan atau pengunjung lelang jika mengganggu jalannya pelaksanaan lelang dan atau melanggar tata tertib pelaksanaan lelang, serta menghentikan pelaksanaan lelang untuk sementara waktu. Ya, jadi ini dia seperti kewenangan seperti hakim. Dia berkuasa di situ dalam pelaksanaan lelangnya. Di suatu tempat pelaksanaan lelangnya, dia punya kewenangan mengambil tindakan apabila diperlukan untuk menjaga ketertiban pelaksanaan lelang tersebut. Sampai dia bisa meminta bantuan aparat keamanan dalam hal diperlukan apabila pelaksanaan lelang tersebut tidak kondusif. Ya, itu kewenangan yang nomor 8 sekalian. Terus yang kewenangan yang ke-9, menolak keikutsertaan peserta lelang yang tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. Jadi di sini dia juga berwenang untuk menolak peserta lelang yang ternyata tidak memenuhi persyaratannya. Ya, itu. Tanggung jawab pejabat lelang kelas 1. Kita lihat, ya. Dalam PMK terbaru ini ternyata tanggung jawab pejabat lelang kelas 1 hanya bertanggung jawab pada saat jalannya pelaksanaan lelang yang dipimpinnya. Jadi pada saat lelang itu dipimpinnya, pada saat jalannya pelaksanaan lelang, dia hanya bertanggung jawab sebatas itu saja. Dalam hal ini dia tidak bertanggung jawab terhadap apabila terjadi permasalahan hukum dan administrasi yang terkait dengan hak dan kewajiban penjual dan atau pembeli. Termasuk juga di sini tidak bertanggung jawab berkaitan dengan keabsahan dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan lelang atau perikatan lainnya, keabsahan kepemilikan barang, keabsahan dokumen persyaratan lelang, kesesuaian barang dengan dokumen atau objek lelang, terus keabsahan penetapan nilai limit. Kalau di sini jelas, karena nilai limit yang menentukan adalah pihak penjual, bukan pejabat lelang kelas 1. Terus kebenaran materi surat-surat dan pengiriman surat yang dilakukan oleh penjual kepada pihak-pihak terkait, ya.
Dia tidak bertanggung jawab berkaitan dengan materinya maupun pengirimannya. Misalnya itu sudah dikirimkan atau belum, dia tidak bertanggung jawab, ya. Terus keabsahan pengumuman lelang juga tidak bertanggung jawab. Terus pelaksanaan penyerahan barang bergerak dan atau barang tidak bergerak terhadap pihak pembeli penyerahannya. Yang terakhir tidak bertanggung jawab juga berkaitan dengan pelaksanaan penyerahan dokumen kepemilikan barang. Jadi kalau kita lihat, ya, tanggung jawab pejabat lelang kelas 1 di sini hanya terbatas pada saat jalannya pelaksanaan lelang yang dipimpinnya saja. Pejabat lelang kelas 1 dilarang, ya, ada larangan terhadap pejabat lelang kelas 1. Larangan yang pertama adalah memimpin lelang tanpa disertai surat tugas. Tadi sudah saya jelaskan bahwa setiap pejabat lelang kelas 1 yang akan melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan lelang harus ada surat tugas terlebih dahulu dari kepala KPKNL yang bersangkutan. Ini wajib, jadi harus setiap pejabat lelang kelas 1 harus ada surat tugasnya. Kalau tidak itu dilarang, ya, bisa kena sanksi. Nanti kita lihat sanksi-sanksi apa saja yang bisa dikenakan oleh pejabat lelang kelas 1. Larangan yang kedua, dengan sengaja tidak hadir dalam pelaksanaan lelang yang telah dijadwalkan kecuali telah mendapatkan persetujuan dari kepala KPKNL. Jadi kalau sudah ada lelang, telah diumumkan tanggalnya berapa, waktunya di mana, jamnya berapa, tempatnya di mana, maka dia wajib hadir. Tidak bisa tidak, ya, kecuali tadi telah mendapatkan persetujuan dari kepala KPKNL. Yang ketiga larangannya yaitu membeli barang pada lelang yang dipimpinnya sendiri, ya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Jadi misalnya pejabat lelang di situ, ya, melakukan lelang, ternyata kok tidak laku dan tidak ada peserta, misalnya tidak ada penawaran, ya, tidak boleh dibeli sendiri, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, ya, itu tidak boleh, ya, karena di sini pejabat lelang hanya selaku pejabat umum yang melakukan penjualan barang secara lelang, ya, dia bukan statusnya sebagai pihak peserta lelang, ya, makanya dia dilarang membeli barang lelang yang dipimpinnya, baik itu langsung maupun tidak langsung. Larangan yang keempat yaitu melakukan pungutan lain di luar yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini jelas, ya. Kalau dia melakukan pungutan lain, ya, itu dilarang, ya, apalagi menerima imbalan jasa juga dilarang, ya. Karena dia statusnya sebagai PNS, ada undang-undang PNS yang melakukan pelarangan tersebut. Salah satunya adalah gratifikasi, ya, bisa kena gratifikasi atau tindak pidana korupsi. Yang kelima, melibatkan keluarga saudara baik itu lurus ke bawah ke atas dalam derajat pertama, ya, derajat pertama. Dan melibatkan keluarga suami istri termasuk juga saudara sekandung. Jadi di sini juga tidak boleh melibatkan keluarga saudara, ya, baik itu ke atas ke bawah. Kalau ke atas itu melibatkan ayah ibu pejabat lelang tersebut, ke bawah melibatkan anak-anak dari pejabat lelang tersebut, termasuk suami istri maupun saudara sekandung dari pejabat lelang tersebut, itu tidak boleh, ya, itu dilarang. Larangan yang terakhir yaitu melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepatutan, ya, misalnya pejabat lelang kelas 1, ya, dalam melaksanakan tugasnya pada saat memimpin jalannya pelaksanaan lelang dia dalam keadaan tidak baik, ya, misalnya dalam keadaan dipengaruhi dengan minum-minuman keras, ya, itu tidak boleh karena tidak sesuai dengan kepatutan. Wilayah jabatan dan tempat kedudukan pejabat lelang kelas 1. Ya, untuk memudahkan kita memahami antara wilayah jabatan dan tempat kedudukan, ya, kita lihat dulu tempat kedudukan. Tempat duduk pejabat lelang kelas 1, ya. Di mana sih tempat kedudukan atau tempat duduknya pejabat lelang kelas 1? Ya. Tempat duduknya pejabat lelang kelas 1 itu di KPKNL, ya, sesuai dengan pasal 14 PMK 94 2019. KPKNL kepanjangan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Jadi setiap hari pejabat lelang kelas 1 itu berkantor di KPKNL.
melaksanakan lelang juga di KPKNL tersebut. Itu tempat duduk atau tempat kedudukan pejabat lelang kelas 1. Sedangkan wilayah jabatannya, ya, wilayah jabatan pejabat lelang kelas 1 ini sesuai dengan wilayah kerja KPKNL tersebut. Ya. Contoh kasus, wilayah kerja KPKNL Bekasi. Itu wilayah kerjanya Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Ya. Jadi, wilayah jabatan pejabat lelang kelas 1 yang berkantor di KPKNL Bekasi adalah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Jadi itu wilayah jabatannya. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami antara wilayah jabatan dan tempat kedudukan. Tempat kedudukan di sini tempat duduknya di mana, yaitu dia berkantor di mana, melaksanakan lelang di mana, yaitu sesuai dengan KPKNL tersebut, ya. Kalau dia pejabat lelang kelas 1 di KPKNL Bekasi, berarti dia tempat kedudukannya di KPKNL Bekasi. Untuk wilayah jabatannya, karena wilayah jabatan KPKNL Bekasi adalah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, maka wilayah jabatan pejabat lelang kelas 1 tersebut di 2 kota kabupaten tersebut, yaitu Bekasi. Terus, pejabat lelang kelas 1 melaksanakan lelang berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala KPKNL sebagai penyelenggara lelang. Ini sudah saya jelaskan keterangan saya tadi. Dalam hal terjadi kekosongan atau kekurangan pejabat lelang kelas 1 pada suatu KPKNL, maka di sini Kepala KPKNL bersangkutan dapat menunjuk pejabat lelang kelas 1 yang berkedudukan di KPKNL lain yang masih dalam satu wilayah kerja kanwil yang sama, ya. Untuk teknisnya bisa dibaca sendiri dalam pasal 16 PMK 94 2019. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Apabila nanti ada pertanyaan atau kekurang jelasan, bisa kita diskusikan melalui grup-grup WA. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.